Halo teman-teman semua. Dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak kurang dari satu apapun. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang cukup menarik. Sebelum kita ke alur ceritanya, harap siapkan dulu segelas kopi untuk menemani waktu bersantai Anda. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang jenderal yang bernama Lian, yang sedang mengamati pertempuran. Dia melihat Jiao Gongli dan pasukannya sudah mulai kewalahan menghadapi pasukan musuh. Karena belum ada aba-aba dari Jenderal Sun untuk menyerang, Jenderal Li memutuskan untuk tetap mengamati pertempuran dari kejauhan. Melihat pasukan ular emas yang sudah sangat kewalahan, Yuan Chengzi memutuskan untuk segera membantu, namun dia dicegah oleh Jenderal Sun. Salah satu pasukan ular emas yang dipimpin oleh Kastilsa tidak bisa menahan diri lagi. Mereka langsung menyerbu walaupun sudah diperingati oleh temannya yang lain. Jenderal Sun yang melihat salah satu pasukannya mulai menyerang tanpa instruksi darinya hanya bisa berkata, Jenderal Li masih menahan pasukannya agar tidak menyerang terlebih dahulu. Karena kalau ada sedikit kesalahan dalam strategi maka akibatnya akan sangat fatal. Jenderal Sun masih mengamati pertempuran sementara pasukan yang lain sudah maju ke garis depan. Melihat pasukannya sudah mulai terdesak, ketua aliansi tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk datang membantu. Melihat ketua aliansi sudah mulai menyerang, Jenderal Sun merasa agak sedikit kecewa kepada ketua aliansi karena telah merusak strategi yang mereka buat. Melihat ketua aliansi sudah mulai menyerang, salah satu dari mereka mengibarkan bendera pertanda pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Karena bendera sudah dikibarkan, Jenderal Li mulai memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan. Melihat Nona Jiu sangat kewalahan, Yuan Chengzi segera datang membantu. Yuan Chengzi bisa dengan mudah menghabisi lawannya dengan pedang ular emas miliknya. Pertempuran masih berlangsung sengit. Meskipun mereka kalah jumlah, tapi pasukan ular emas cukup barbar, sehingga mereka bisa mengimbangi pertempuran. Setelah bertempur cukup lama, semua anggota pasukan ular emas merayakan kemenangannya. Namun tidak dengan Xia Qingqing. Dia malah sibuk mencari Yuan Chengzi, yang ternyata sudah dari tadi meninggalkan pertempuran bersama Nona Jiu. Setelah pertempuran, Nona Jiu berencana untuk meninggalkan pasukan ular emas. Yuan Chengzi berusaha untuk mencegahnya, namun Nona Jiu tetap teguh pada pendiriannya. Yuan Chengzi menanyakan alasan Nona Jiu ingin meninggalkan pasukan ular emas. Namun Nona Jiu tidak mau menjelaskannya kepada Yuan Chengzi.
karena tidak melihat keberadaan pimpinannya. Beberapa anggota aliansi mencoba mencari keberadaan Yuan Chengzi, namun tidak ditemukan. Tidak mau anggota aliansi yang lain merasa khawatir, Jenderal Li pun menjelaskan bahwa salah satu dari pasukan musuh yang mereka tangkap mengatakan bahwa ada seorang pria muda dengan pedang yang aneh telah meninggalkan medan pertempuran bersama seorang wanita muda. Mendengar itu, para pengikutnya sudah bisa menebak bahwa lelaki itu adalah Yuan Chengzi dan Nona Jiu. Merasa khawatir dengan keselamatan Nona Jiu, Cheng Qingzu memutuskan untuk mengantar Nona Jiu kembali ke rumahnya. Namun dalam perjalanan dia bertemu dengan orang kepercayaan ayahnya yang bernama An Jianqing. Lalu Nona Jiu memutuskan untuk menemui Jenderal An. Xin beralih ke sebuah restoran saat Yuan Chengzi dan beberapa orang lainnya sedang memesan makanan. Mereka melihat seorang lelaki tua yang sedang meledek seorang pria botak. Merasa terganggu, pria botak itu langsung menyerang pria tua yang ada di sebelahnya. Melihat keduanya saling beradu tenaga dalam, Yuan Chengzi memutuskan untuk memisahkan mereka berdua. Kalau tidak dipisahkan, sudah pasti keduanya akan mengalami luka dalam yang sangat serius. Setelah mereka berhasil dipisahkan, keduanya menghampiri Yuan Chengzi untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah keduanya memperkenalkan diri, Cheng Qingzu mengajak mereka untuk makan bersama. Walaupun mereka baru saling mengenal, keduanya terlihat akrab dengan Yuan Chengzi dan yang lainnya. Di saat sedang makan, mereka membicarakan tentang hari ulang tahun Meng Bofei. Kebetulan mereka sama-sama ingin menghadiri pesta ulang tahun Meng Bofei. Mereka memutuskan untuk pergi bersama ke pesta itu. Sin beralih ke kediaman Meng Bofei. Terlihat banyak pejabat negara dan beberapa pendekar dari berbagai aliran. Mereka telah berada di kediaman Meng Bofei dengan membawa berbagai macam hadiah. Kedatangan mereka disambut hangat oleh tuan rumah. Awalnya pesta ulang tahun Meng Bofei berjalan dengan lancar. Namun keadaan menjadi sedikit tegang setelah kedatangan kakak seperguruan Yuan Chengzi yang bernama Gui Xianzu dan 3 orang lainnya. Tujuan mereka mendatangi pesta ulang tahun Meng Bofei adalah untuk mencari seorang pejabat negara yang membawa pil yang sangat berharga. Suasana menjadi lebih tegang saat Sun Zongjing melihat seorang pejabat negara yang bernama Tuan Dong. Mereka mencoba meminta beberapa butir pil untuk menyembuhkan penyakit aneh yang diderita anaknya. Namun Tuan Dong tidak memberikan pil tersebut, dan malah menyembunyikan di dalam roti. Karena tidak mendapatkan pil yang mereka cari, mereka mulai bersikap kasar. Merasa telah mengganggu pesta ulang tahunnya, Meng Bofei menentang Gui Xianzu untuk berduel. Karena di hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya, putra Meng Bofei mengajukan diri untuk memberi sedikit pelajaran kepada Gui Xianzu. Mencintaimu hanya itu yang ku inginkan. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak kurang dari satu apapun. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang cukup menarik. Sebelum kita ke alur ceritanya, harap siapkan dulu segelas kopi untuk menemani waktu bersantai Anda. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang jenderal yang bernama Lian, yang sedang mengamati pertempuran. Dia melihat Xiao Gongli dan pasukannya sudah mulai kewalahan menghadapi pasukan musuh.
Karena belum ada aba-aba dari Jenderal Sun untuk menyerang, Jenderal Li memutuskan untuk tetap mengamati pertempuran